Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa turadika wa turadihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim salatan tashfina biha minal amrad wa tujammilna bil afwi wal afiyah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadzal fasl al mubarak wa ma'akum jami'an khasatan fi darsina fiqhin nisa min kitab fatawa wa ahkamil mar'ah fil Islam Syekh Dr. Syauqi Allah Mufti Diyaril Masriyah. Ya, pada kesempatan kali ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama belajar, khususnya mempelajari hal-hal yang terkait dengan wanita di dalam fikih ya. Pada hari ini insyaallah kita masih akan membahas tentang wanita, khususnya mimma yata'allaqu min ahkamin nikah fil mar'ah ya, yang berkaitan dengan hukum-hukum di dalam pernikahan bagi seorang wanita ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihyaiddin. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan yang berkaitan dengan nusyuz ya. Seperti pada pertemuan sebelumnya kita pun telah membahas apa itu nusyuz ya. Yaitu kemarin di dalam permasalahannya adalah bagaimana hukumnya seorang wanita yang pergi atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya, kemudian dia pergi untuk menghadiri hafalat gitu ya, party atau misalkan pesta atau acara dengan teman-temannya dan menginap di hotel dan tidak kembali, dan bagaimana hukumnya. Kemudian dari nusyuz itu sendiri yang berarti adalah sikap durhaka atau sikap ketidakpatuhan yang ditampakkan oleh seorang istri kepada suaminya yang tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Kemudian pada pembahasan hari ini kita akan mempelajari tentang safaruz zaujah hal ya'uddu nusyuzan ya. Safarnya seorang istri tanpa didampingi suami apakah termasuk kepada bab nusyuz atau bukan. Ya, di sini ada as-su'al, ada pertanyaannya. Ma hukmu syar'i wad-din fi zaujah allati tusafir kharijal bilad ila baladin ajnabiyyah wa hal zaujah bidzalika tu'addu nashizan. Ya, jadi bagaimana hukum syar'i dan menurut agama bahwa ada seorang istri yang melakukan safar ya, ke misalkan ke luar negeri atau ke negara lain gitu ya, apakah perempuan ini atau si istri ini termasuk kepada yang melakukan perbuatan nusyuz atau dia termasuk nasyizan atau tidak ya, yaitu yang melakukan sikap kedurhakaan atau ketidaktaatan dan berhak untuk mendapatkan hukuman dan sebagainya menurut hukum syar'i. Al-jawab minal muqarrar fil fiqhil islami annal huququz zaujiyah mutaqabilah ya. Jadi yang ada di dalam fikih Islami bahwasannya al-muqarrar fihi, bahwa hak berumah tangga, al-huquq az-zaujiyah atau hak dan kewajiban suami dan istri itu mutaqabilah, jadi saling memiliki timbal balik. Maka ala zauj an-nafaqah, maka kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah. Wa ala zaujah al-ihtibas fi manziliz zaujiyah wa taslimi nafsiha li zaujiha, dan
ketika suami telah memberikan nafkah kepada istri, maka hak dan kewajiban istri juga harus dia penuhi terhadap suaminya, yaitu dia harus ihtibas fi manzili zaujiyah, yaitu dia harus tinggal dan menjaga dirinya di rumah pernikahan mereka tersebut, wa taslimi nafsiha li zaujiyah, dan menyerahkan diri dia kepada suaminya. Faqala Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Ya, sesungguhnya laki-laki itu adalah pelindung bagi wanita, dan Allah telah melebihkan sebagian dari laki-laki atas sebagian dari mereka, dan karena mereka telah menginfakkan hartanya kepada perempuan-perempuan tersebut. Fasolihatu, dan maka bagi wanita yang solih, mereka itu taat kepada Tuhannya, menjaga diri dan martabat suaminya ketika suaminya tidak ada, ya, bima hafidhullah. Itu seperti yang dijelaskan di sini. Jadi setiap dari perempuan atau setiap dari laki-laki mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, yang mana keduanya adalah mutaqabilah. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan mereka atau perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban yang patut, ya, walil rijali 'alaihinna darajat, tetapi laki-laki itu lebih mempunyai derajat atau kelebihan daripada perempuan. Ya, fa khurujul mar'a aw safaraha bi ghairi idni zawjiha huwa min durubin nushuz allati tukhaliful haqqa syar'i lizawj fil qawwamah fil bait. Ya, jadi keluarnya seorang istri atau safarnya seorang istri tanpa izin dari suaminya merupakan salah satu perbuatan nusyuz yang bertentangan dengan hak dan syariat lizauj fil qawwamah fil bait, ya, bertentangan dengan hak atau dengan kekuasaan suami, yang dia lebih berkuasa di rumah daripada istri tersebut. Wallati taj'alu az-zawjah atimah minan nahiyatil ukhrawiyah. Ya, tadi kalau misalkan seorang istri meninggalkan rumahnya tanpa izin suaminya, ya, itu termasuk perbuatan nusyuz, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bukan semisalkan mau beli sayur aja keluar terus tidak izin, nah itu tidak disebut dengan nusyuz, karena itu merupakan untuk hal-hal yang dibutuhkan juga, bukan tanpa sebab, ya. Walati taj'alu az-zawjah athimah minan nahiyatil ukhra, dan yang membuat si istri ini berdosa, ya, ketika dia keluar rumah tanpa izin suaminya. Dari sisi lain adalah idza kana az-zawj qa'iman bi huquqiha ma'a adami idnihi laha bil khuruj aw safar. Ketika suami ini telah melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap istrinya, memberi nafkah, menjadi suami yang baik dan menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya, kemudian si suami ini tidak mengizinkan istrinya untuk keluar rumah, tetapi istrinya malah keluar rumah, ya, maka istri ini berdosa. Wa tusqitu nafaqataha min nahiyatil huquqid diniyah, dan terputusnya juga nafkah bagi si istri tersebut, ya, dari sisi hak-hak agama. Walatika natabitalaha bimujibi taslimiha nafsaha li zawjiha, karena adanya nafkah tersebut ketika si istri ada menyerahkan dirinya atau memasrahkan dirinya dan dia taslim, ya, kepada suaminya. Fasafar bi ghairi idzni zawj yata'arad ma'a sihhatit taslim allati tastaqibu wujubun nafaqah. Ya, maka keluarnya atau safarnya seorang istri tanpa izin suaminya telah bertentangan dengan sahnya dengan sahnya
menyerahkan dirinya itu kepada suaminya. Berarti dia tidak menyerahkan dirinya kepada suaminya atau dia tidak nurut kepada suaminya, dan itu mengakibatkan terhalangnya nafkah dari suami kepada istri tersebut. Fa idza lam yasih taslima nafsaha li zawjiha bi nusuziha bi safar bi ghairi idni zawjiha aw bi ghairihi min asbabin nusus wa lam yajib laha muqabil dzalika min nafaqah. Maka ketika istri tidak menyerahkan dirinya kepada suaminya atau tidak patuh kepada suaminya, ya kan, karena dia pergi keluar rumah atau melakukan safar, apalagi ke luar negeri tanpa izin suaminya tidak mengizinkan, ya, maka suami pun tidak wajib atau tidak perlu untuk memberikannya nafkah dari mulai safarnya wanita tersebut. Wal Islam bidzalika la yuqayyidu hurriyatal insan fil harakah, ya, dan sesungguhnya agama Islam itu tidak menghalangi kebebasan seorang manusia dalam melakukan pergerakan, dalam melakukan kegiatan apapun. Sebenarnya Islam tidak menghalangi atau tidak mengikat kebebasan. Misalkan si perempuan ini kan saya ingin safar, saya ingin jalan-jalan kemana gitu ya, masa tidak boleh gitu, atau sebagainya. Bukan seperti itu maksudnya, walakin yadha'aha fi manzumatil huquq wal wajibat. Tetapi ada yang namanya hak dan kewajiban, ada peraturan, ada hak dan ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri kepada suaminya dan dari suami kepada istrinya, ya. Jadi bukan menghalangi atau mengikat kebebasan seseorang untuk melakukan sesuatu, tetapi semua ada kadarnya dan semua ada ruangnya. Haitsu inna muwafaqatul mar'a ala zawaj tatabannu muwafaqati hatta ba'na misafir habibal idnihi wa ala suquti nafaqatiha ya idza fa'alika. Jadi apabila seorang istri keluar rumah tanpa izin suaminya, atau misalkan suaminya tidak memberikan izin kemudian dia tetap pergi, ya, dengan catatan suaminya ini memang suami yang baik dan dia melaksanakan hak dan kewajibannya, maka nafkah yang diberikan suami kepada istri pun bisa terputus. Ya, seperti di dalam Qanun tahun 2000 ini, idza imtana'at az-zawjah an ta'ati az-zawjah duna haqqin tuqafu nafaqati zawj min tarhil imtina'. Ya, kalau misalkan seorang istri tidak taat lagi kepada suaminya, maka suaminya juga berhak untuk memutus nafkah kepada istrinya. Bisa dipahami sampai di sini. Nah, kemudian wa ala dzalika fa hadhihi fatwa. Ya, ini merupakan fatwa yang umum, atau misalkan jika keadaannya memang seperti ini maka bisa dihukumi seperti ini. Tapi ketika si istri ini keluar rumah atau misalkan keluar negeri tanpa izin suaminya, itu bukan serta-merta dinamakan si perempuan ini melakukan nusyuz atau tidak, ya. Wala yasih ittikhadahu hujjatan lil hukmi bidus. Jadi tidak boleh menghukumi semua wanita yang pergi tanpa izin suaminya itu dengan nusyuz, ya. Tetapi di sini ada yang namanya syarat. Disyaratkan masyrutun bikauni zauj qaiman bi huquqi zaujah. Ya, apabila memang si suami ini telah melaksanakan hak dan kewajibannya kepada istrinya, jadi dia berhak untuk melarang atau membatasi istrinya, misalkan tidak boleh pergi ke safar ke luar negeri dan sebagainya, maka suami ini boleh melarangnya dan si wanita ini dihukumi nusyuz. Tetapi kalau misalkan istri ini pergi ke luar negeri tanpa izin suaminya, kan kita tidak tahu, ternyata suaminya tidak memberi nafkah atau suaminya melakukan kekerasan dan sebagainya, maka ini harus dilihat itu termasuk atau nusyuz dan atau bukan. Bisa dipahami sampai di sini, ya. Jadi al-hukum bin nusyuz masyrutun. Nah, jadi menghukumi seorang istri melakukan nusyuz itu harus disyaratkan dengan suaminya ini qaiman bi huquqi zaujah. Jadi telah memberikan atau telah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami kepada istrinya. Wa syartu ilzam min adamihi al-adam. Jadi syarat itu kalau misalkan syaratnya tidak ada, maka hukum tidak ada. Ai annahu idza kana az-zawj mufarritan fil huquq aw mumtinan anil infaq fa inna safar az-zawjah hina idin la yu'addu nushuzan fi dzatihi hatta yu'lam ghadduha minhu wa yuqafa ala qasdiha fihi.
jikalau memang si suami ini misalkan dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya atau misalkan tidak melakukan hak dan kewajibannya secara benar kepada istrinya, kemudian si istri tersebut melakukan safar ya tanpa seizin suaminya, maka istrinya tersebut tidak melakukan nusyuz atau tidak melakukan ketidaktaatan kepada suaminya sampai kita mengetahui apa maksud dari si istri tersebut keluar rumah atau pergi misalkan menjadi tenaga kerja di luar negeri dan sebagainya ya, untuk menafkahi suami atau menafkahi anak-anaknya dan sebagainya. Jadi tidak serta-merta semua wanita yang keluar rumah tanpa izin suaminya dihukumi dengan nusyuz, tapi harus ada masyrut, harus ada sebab-sebab tertentu yang menjadikan perempuan ini nusyuz. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita hari ini. Jazakumullah ala husnil ihtimam, nafa'anallahu bi'ulumi masyayikhina fid dharaini. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.